Perang Kurukshetra akan segera dimulai. Semua karakter yang kita kenal dari Mahabharata ikut serta dalam perang ini. Hanya saudara laki-laki Krishna, Balarama, dan juga saudara laki-laki Rukma, yang dengan tegas menyatakan penolakannya. Kami tidak ingin bergabung dalam pertempuran Kurukshetra karena kami tidak menyukai gagasan tentang saudara yang saling membunuh satu sama lain, dan karena itu mereka memilih untuk tidak ikut serta. Semua raja-raja lain dari setiap negeri telah memilih untuk berperang di pihak Pandawa atau dengan Kaurawa. Namun, ada satu pengecualian. Pasukan Raja Udupi tidak berperang secara langsung, tetapi mendukung kedua belah pihak. Bagaimana caranya? Selama perang berlangsung, pasukan Raja Udupi mengambil tanggung jawab untuk memasak dan menyajikan makanan untuk kedua belah pihak. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ini adalah hari pertama perang Kurukshetra. Fajar menyingsing. Di satu sisi, Kauravas mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 11 Akshauhini. Di sisi lain, Pandawa memiliki 7 Akshauhini. Duduk di atas kereta perang Kauravas adalah Duryodhana, Bhishma, Karna, Dronacharya, Kripacarya, Shalya, dan lainnya. Di pihak Pandawa, di atas kereta mereka ada Dharmaraja, Yudhishthira, Drishtadyumna, Bhima, Nakula, Sahadewa, dan yang terakhir adalah Arjuna yang memegang Gandiva. Keretanya ditarik oleh 5 kuda putih dengan Krishna sebagai kusir. Bhima berkata dengan tidak sabar kepada Yudhishthira, "Saudaraku, saya tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Perintahkan genderang perang untuk ditabuh." Dengan segera, Dharmaraja turun dari kereta perangnya dan mulai berjalan sendirian menuju pasukan Kaurawa. Terkejut, Arjuna berkata kepada Krishna, "Krishna, apa yang terjadi? Mengapa Dharmaraja berjalan sendirian menuju pasukan Kaurawa? Jika mereka membunuh kakakku, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk menjadi raja. Perang mungkin akan berakhir begitu saja. Bukankah itu sama saja dengan memberikan kemenangan kepada Duryodhana? Mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Krishna, hentikan dia." Krishna tersenyum tipis dan berkata, "Arjuna, jangan cemas. Dharmaraja tahu persis apa yang harus dilakukan dan kapan. Kita tidak perlu memberitahukan apapun kepadanya, dan kita juga tidak perlu khawatir terhadapnya. Mari kita pergi bersamanya." Demikianlah Krishna dan para Pandawa mengikuti Dharmaraja menuju ke arah pasukan Kaurava. Dharmaraja langsung menemui Bhishma, bersujud di kakinya, dan berkata, "Mohon berkati saya kakek." Bhishma memberikan berkahnya, "Vijayastu." Sebagai jawaban, Dharmaraja berkata, "Kakek, Anda telah memberkati saya dengan kemenangan. Jika saya menang, itu berarti musuh-musuh di sisi lain harus mati. Tetapi Anda, kakekku, tidak dapat dibunuh. Kau tak terkalahkan. Tolong beritahu saya bagaimana caranya untuk mengalahkanmu." Bhishma tertawa kecil. "Perang baru saja dimulai anakku. Belum ada satu pun kepala yang berguling. Belum ada satu pun kereta yang jatuh. Dan kau sudah terburu-buru. Tubuhku ini dipelihara oleh makanan dari kerajaan yang sekarang dipimpin oleh Duryodhana. Jadi dalam hal ini, tubuh ini adalah milik Duryodhana. Tetapi pikiran saya, itu benar-benar milik Anda. Ketika waktunya tepat, aku akan memberitahumu bagaimana cara menjatuhkanku. Untuk saat ini, berperanglah sebagaimana mestinya. Hasil yang Anda inginkan akan terjadi." Berdiri di dekatnya adalah Dronacharya. Dharmaraja mendekatinya, menerima restunya, "Jayostu," dan berkata, "Kami mempelajari semua keahlian kami darimu. Kami tidak lebih hebat dari guru kami. Tolong beritahu kami bagaimana cara mengalahkan Anda." Yang menerima jawaban yang sama dari Dronacharya seperti yang telah diberikan oleh Bhishma. Dharmaraja kemudian menghampiri Shalya. "Paman, kamu ingat bukan janji yang pernah kita bicarakan?" tanyanya. "Ya, keponakanku tersayang, saya tidak lupa. Saya akan menepatinya," jawab Shalya. Mengapa Dharmaraja bertanya? "Kamu ingat? Untuk mengetahuinya, kita perlu melakukan kilas balik 2 hari ke belakang. Shalya adalah saudara laki-laki dari Madri, yang membuatnya menjadi paman dari Pandawa. Dia telah berangkat dari kerajaannya untuk bergabung dengan pihak Pandawa dalam perang. Namun di tengah perjalanan, di Hastinapura, Duryodhana menghentikannya dan berkata, "Paman, terimalah keramahan kami untuk 1 malam saja." Teman-teman, percayakah Anda bahwa membaca satu cerita yang sangat menarik dapat mengubah seluruh hidup seseorang? Jika Anda membacakan cerita ini kepada anak-anak Anda, mereka akan mempelajari semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup percaya. Untuk masalah apapun yang Anda hadapi atau yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan, Anda dapat menemukan solusinya hanya dalam satu cerita. Percayakah Anda akan hal itu? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata.
Kisah ini 100 kali lebih berdampak daripada sebuah filem yang sangat terkenal. Itu adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap dari Mahabharata yang ditulis dengan gaya saya, kata-kata Vikramaditya, tersedia dalam 2 jilid dalam bentuk buku fisik dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya di seluruh dunia. Buku ini juga tersedia dalam 54 bahasa yang berbeda di seluruh dunia. Saya telah menyediakan tautannya dalam deskripsi di bawah video ini. Silakan pesan sekarang juga. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini benar-benar sebuah perpustakaan kebijaksanaan yang Anda butuhkan dalam hidup Anda. Kembali ke cerita, karena Duryodhana juga memiliki hubungan keluarga dengan keponakan Shalya yang menikah dengan keluarga Kaurava, maka Shalya pun menyetujuinya. Duryodhana memberikan Shalya sebuah sambutan yang mewah, menjamunya dengan perjamuan, minuman, dan segala macam kenyamanan. Dengan senang hati, Shalya menawarkan sebuah anugerah kepada Duryodhana. Mintalah apapun yang Anda inginkan. Duryodhana menjawab, saya ingin Anda berperang di pihak Kauravas. Shalya tidak punya pilihan selain menepati janjinya, meskipun ia tidak senang dengan hal itu. Dengan berat hati, ia berkata, baiklah, lalu menambahkan, tetapi sebelum perang dimulai, setidaknya izinkan saya untuk pergi dan bertemu dengan para Pandawa. Dengan izin Duryodhana, Shalya pergi menemui para Pandawa. Dia menjelaskan kepada Dharma Raja, saya telah berjanji kepadanya ketika berada di bawah pengaruh minuman keras. Krishna kemudian berkata, yang sudah terjadi biarlah terjadi, tetapi sekarang Anda harus membuat satu janji kepada kami. Shalya bertanya, apa yang Anda butuhkan? Tanyakan. Krishna menjawab, kamu harus menjadi kusir Karna, sementara Anda melayani sebagai kusirnya, teruslah mengecilkan hati dan menghinanya dari waktu ke waktu. Karna adalah orang yang sangat sombong. Kata-kata Anda akan memecah konsentrasinya di medan perang dan dia akan kehilangan semangat. Itu sudah cukup bagi kami. Serahkan sisanya kepada kami. Inilah yang terjadi sebelumnya. Setelah meminta restu dari semua orang, Pandawa kembali ke pasukan mereka sendiri. Sekarang, hanya dalam beberapa menit, perang Kurukshetra yang agung akan segera dimulai. Para prajurit dari seluruh penjuru dunia telah datang untuk bergabung dengan pasukan Pandawa atau Kaurawa. Masing-masing telah siap untuk bertempur. Arjuna berada di atas kereta perangnya, dengan Krishna sebagai kusirnya. Arjuna berkata, Krishna, kemudikan kereta ini ke tempat di mana saya dapat melihat kedua pasukan dengan jelas di kedua sisi dan berhenti di sana. Dengan segera, Krishna mengarahkan kereta perang ke sebuah titik di mana Arjuna dapat melihat pasukan Pandawa dan Kurawa. Arjuna memegang busur Gandiva di tangannya dan melihat dari satu pasukan ke pasukan lainnya. Dia tidak melihat musuh dimanapun. Yang ia lihat hanyalah sepupu, paman, kakek, guru, orang-orang dari garis keturunannya sendiri, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan ribuan kuda dan gajah yang tak berdosa. Air mata mengalir di mata Arjuna. Sang Gandiva terlepas dari genggamannya. Berdiri di dalam kereta, ia berlutut dan mulai menangis terseduh-seduh. Krishna menatapnya dengan takjub. Arjuna, ada apa ini? Bagaimana kamu bisa kehilangan semangat sekarang? Katakan padaku, apa yang salah? Tanyanya. Arjuna menjawab, Krishna, saya bahkan tidak tahu mengapa saya berperang. Apakah untuk sebuah kerajaan? Untuk kesenangan kerajaan? Jika kemenangan dalam perang ini berarti darah sanak saudara saya harus tertumpah, maka saya tidak menginginkan perang seperti itu. Saya tidak memiliki keinginan yang tersisa. Tidak ada kemelekatan. Bahkan jika Indra sendiri yang turun dan menawarkan tahtanya kepada saya tidak menginginkannya. Apa yang saya peroleh dengan berperang, saya akan kehilangan semua orang yang saya sayangi. Ribuan prajurit dari kedua belah pihak akan mati. Keluarga mereka akan hancur. Istri-istri mereka akan menderita. Seluruh negeri akan hancur. Daripada mengangkat senjata, saya lebih suka meninggalkan segalanya dan mengemis untuk mendapatkan makanan seperti seorang bhikkhu pengembara. Bahkan jika Duryodhana mendatangi saya sekarang dan mencoba membunuh saya tidak akan mengangkat senjata untuk membela diri. Saya tidak ingin bertarung. Jika ia memenggal kepalaku dengan satu pukulan, biarlah. Itu masih lebih baik daripada ikut serta dalam perang di mana saya harus menyaksikan kematian orang yang saya cintai. Aku diliputi keraguan yang belum pernah kualami sebelumnya. Siapa yang diuntungkan dari perang ini? Apa manfaat yang bisa didapat dari pertumpahan darah yang begitu banyak? Apa arti dari kehidupan manusia sama sekali? Aku menyerah pada perang Krishna. Aku lebih baik menjadi seorang pertapa. Dengan segera Krishna berseru, Arjuna, apakah ini benar kamu? Apakah saya melihat Arjuna yang sama atau orang lain?
Krishna menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk menyampaikan kebijaksanaan Gita kepada Arjuna. Teman-teman, di episode berikutnya, isinya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan pada jam yang sama. Sementara itu, pastikan untuk memesan buku-buku Mahabharata saya sekarang juga. Tautan ada dalam deskripsi di bawah video ini. Dan juga jika Anda belum berlangganan ke channel saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.